Oke teman-temanku, ngomong-ngomong soal mining atau menambang, di sini saya sudah menyiapkan dana 2.084.000 untuk mining di salah satu EA agent yang namanya Pixelpunk ya, yang baru aja rilis kemarin dan saya coba masuk pas harganya sedang turun yang sangat-sangat drastis. Nah, nanti kita lihat apakah ada kemungkinan naik lagi atau tidak. Dari dana 2.084.000 ya yang saya siapkan, tentunya tidak semuanya langsung dipakai. Saya coba dulu sekitar satu daya komputasi atau kira-kira 50 watt ya. Oke, sekarang kita cari dulu EA agentnya yaitu Pixelpunk Komodo ya, bro. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ini kan grafiknya sedang turun. Konsepnya ini seperti art ya, kayak seni. Nah, di sini bisa dilihat kemarin ini sempat tembus di angka 0,001, guys. Tapi sekarang sudah turun drastis dari total market cap-nya ini ya 1 juta dolar menjadi 800.000 sekian. Nah, di sini saya menggunakan pet gratisan, modal awal 50 word, tapi kalau menggunakan Xprit itu 300 word. Tapi saya coba dulu menggunakan pet gratisannya. Kalau ada profit ya saya upgrade ke Xprit karena nilainya masih 0,0005, beda dengan agent yang lain. Nah, kalau menggunakan Xprit satu daya komputasi ini 300 word. Sekarang daya komputasinya sudah dibuka public, guys. Berbeda cerita kemarin itu pas sedang naik, itu dikunci habis-habisan dan public tidak bisa masuk sama sekali. Nah, karena apa? Nanti akan saya berikan alasannya. Sekarang saya coba eksperimen menggunakan pet gratisan dan jika profit maka saya akan upgrade ke level yang lebih tinggi atau menggunakan expert lah. Di sini saya coba eksperimen pas harganya lagi turun. Nah, bisa jadi pelajaran buat kalian apakah lebih baik ambil harga pas rendah atau sedang naik. Karena intinya ada dua kemungkinan, bro. Kalau kalian ambil pas harga naik bisa saja tiba-tiba turun alias rugi. Kalau ambil pas harga rendah bisa saja naik tapi bisa juga makin turun ke bawah. Nah, jadi ini murni eksperimen saja. Saya gunakan fitur gratisan di sini 50 watt. Jika saya upgrade ke level 6 butuh 250 watt lagi. Oke, daya komputasi sudah berhasil dibeli. Bagaimana hasil dari Pixelpunk ini selama beberapa hari? Langsung aja kita lihat pembuktiannya. Oke, geng, sudah beberapa hari saya mining di Pixelpunk. Nah, di sini ada beberapa build yang saya dapatkan dari hadiah game. Jadi ceritanya waktu bergabung saya hanya modal 1.000 dapat 2.000. Ya, lumayan lah. Walaupun begitu saldo sekarang sudah berkurang karena sebelumnya saya sudah melakukan penarikan beberapa kali. Nah, di sini saya juga mau bagikan kode redeem ya sebagai bentuk dukungan buat kalian yang selalu aktif nonton channel ini. Kode redeemnya ada 3, cuman dibagi-bagi ya. Nah, ini public ya. Kode redeemnya yaitu Eko1258. Ini terbatas hanya untuk 60 orang. Kalau berhasil masukin kalian bisa dapat lebih dari 100 build lah. Itu lumayan, bahkan bisa lebih dari 200 lah ya. Nah, di sini juga ada khusus untuk pengguna baru yang masih ada sisanya yaitu Umbu 1354. Jadi masih ada kesempatan untuk memakai kode ini khusus pengguna baru saja. Semoga kalian beruntung bisa dapatin 10.000 build yang dibagi untuk 60 orang tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut hasil mining di Pixelpunk selama beberapa hari. Kita cek di agent terpopuler. Di sini banyak sekali ya agent rilis. Jadi kita lihat dulu ke bawah yaitu Pixelpunk. Nah, ini bisa kalian lihat saya dapat sekitar 1,12 dolar. Hanya dengan menggunakan pet gratisan sih. Kalau dilihat transaksi memang nggak ada ya dan banyak pergerakan. Tapi minusnya di sini jumlah token yang kita dapat itu kecil banget. Di bawah 200 token, bro. Mirip dengan Bit Hero di mana jumlah penambangannya sudah mencapai 20.000 orang Bit Hero ya. Sementara di Pixelpunk ini penambangannya masih sedikit, sekitar 500 orang saja. Nah, kalau dilihat di grafiknya makin lama memang makin turun. Waktu saya beli itu kemarin di angka 0,0007, sekarang udah turun 0,0005. Padahal kemarin sempat menyentuh nilai tertinggi yaitu 0,001. Nah, berbeda cerita dengan hybrid yang lain. Yang dimana pas rilis harga tertingginya, contohnya di DTS Sol ini, itu 0,00006, itu jauh banget turunnya dan naiknya pun di sini 0,0001. Memang sejak rilis ada 4 EA agent hybrid yang udah muncul. Contohnya di Suno EA lagi nih, harga tertingginya kalau kita klik di sini max sampai menyentuh di angka 0,0003. Kalau kita cek di hybrid lain, kebanyakan masih di bawah standar, bahkan banyak yang belum mencapai 0,0001. Nah, saya pikir kemarin Pixelpunk punya potensi untuk jadi hybrid. Yang pertama targetnya 2 juta dolar kapasitas pasar. Nah, kalau market cap-nya benar-benar menyentuh angka itu, biasanya harga token ikut terdorong naik, tapi tiba-tiba kapasitas pasar turun drastis.
Nah, sekarang jumlah miner di Pixelpunk ada 500 orang ya. Dan di sini kapasitas pasarnya 584.000 dolar. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya apa itu hybrid. Hybrid ini berbeda dari mining-mining biasa ya. Kapasitas pasar hybrid ini jauh lebih besar, yaitu target 2 juta dolar. Ada targetnya lah ya. Saat kapasitas pasarnya mencapai batas, penambangan akan terhenti karena token sudah beredar ya. Lalu token itu masuk ke mekanisme yaitu transaksi. Nah, di sini kalau kita lihat di data Sol ini memang lagi turun semua, guys. Ada di Suno EI, Mydelens, dan lain-lainnya. Cuman beberapa agent hybridnya sudah saya profitkan. Contoh kecilnya gini, geng. Misalnya kita buka kalkulator. Kalau saya punya 79.000 token di hybrid, misalnya di data Sol kan, lalu dikalikan dengan harga token yang sama persis kayak di Pixelpunk, hasilnya 39 dolar. Ya sudah balik modal awal di data Sol. Nah, jadi beda di Pixelpunk ya. Ini jumlah token yang kita dapat per hari itu sedikit banget, guys. Misalnya kalau per hari saya dapat token banyak kayak di data Sol atau di hybrid lain, sudah pasti profit jauh lebih gede. Nah, bahkan di data Sol saya sempat untung sampai 6 kali lipat dari modal awal jika 79.000 token dikalikan dengan harga tertinggi yang ada di Pixelpunk, yaitu 0,001 sekian. Sayangnya, bro, setelah 11 hari mining di Pixelpunk, jumlah token yang saya dapat ternyata kecil banget. Awalnya saya kira dapat 1800-1900 token per hari, tapi kenyataannya cuma di bawah 200 token per hari. Kalau kita buka di agent Neobody EI, ya hari pertama dapat 1200 token. Begitu juga kemarin di Factory Mine ya, di akun yang satu token harian dapat 500 token. Dan semua itu saya jalani pakai pet gratisan, bukan expert. Jadi ini benar-benar murni free to play ya. Nah, disitulah perbedaannya, geng, antara hybrid yang satu dengan hybrid yang lain. Hasil token dan potensi profit bisa sangat jauh berbeda. Kalau kalian mau mining sekarang di Pixelpunk, sebaiknya pikir-pikir dulu lah sebelum masuk ke penambangan. Karena jujur aja kita nggak tahu kepastiannya bakal gimana ke depannya, bro. Nah, kecuali kalau ada pengumuman resmi, misalnya ada event buyback dari pihak developernya. Nah, biasanya kalau ada info ini, bakal ada buyback, kesempatan emas buat kita mining 1 bulan sebelum event dimulai. Tapi untuk sekarang di Pixelpunk belum ada info kayak gitu. Nanti akan saya kasih contoh seperti apa event buyback itu, cara kerjanya gimana. Sekarang bro, kalau kalian mau menambang atau mining dan cari-cari profit yang lebih pasti, saya kasih tips nih. Coba buka IE agent kalian, lihat apakah ada tulisan TM di atas nama IE agentnya. Nah, apa sih arti TM itu, bang? Jadi kalau ada label TM, itu tandanya project tersebut sudah teruji dan bisa dibilang pasti profit. Minimal balik modal lah, jadi kecil banget kemungkinan rugi. Buktinya, saya sudah coba sendiri di 2 agent, yaitu Livigo, Elon Mode. Nah, di 2 agent itu saya sudah profit dua-duanya, bro. Balik lagi sih ke tergantungan kapasitas pasarnya lagi. Nah, lanjut, seperti apa yang saya bilang tadi, kenapa Pixelpunk ini sempat dikunci ya? Kemungkinan karena ada orang dalam atau dev yang masuk, yang ikut main di dalamnya. Nah, rata-rata project itu nggak sembarangan dikunci, bro. Alasannya jelas, kalau nggak dikunci, sembarangan orang bisa langsung jual tokennya dan bikin harga hancur. Makanya, yang paling enak itu ya mereka yang masuk lewat daftar putih atau whitelist ya, karena bisa dapat kesempatan mining lebih awal di Pixelpunk. Nah, untuk sekarang whitelist yang benar-benar jelas profit ada di Livigo dan Pixelpunk khusus untuk yang dikunci. Tapi bro, tiba-tiba turun dan dibuka untuk umum. Dan di sini kalau kita lihat ke depan, saya sempat baca-baca di beberapa forum Facebook katanya bakal ada lagi agent terbaru yaitu Aura. Sebelumnya kan saya sudah pernah bahas yang di sini Cyberpilot dan Cosmonev EI. Harapan saya sih mudah-mudahan Aura ini nantinya juga akan dikunci dan ada whitelistnya, karena kalau memang dikunci biasanya itu sudah profit, jelas-jelas profit dan tidak sembarangan orang ingin menjual tokennya. Jadi inilah kesempatan kita untuk menambang dan bisa ikut nimbrung juga ya bro. Tapi ingat geng, ikut-ikutan itu hanya yang bisa menambang di whitelist dan jelas profil. Jangan asal ikut-ikutan di project lain yang belum jelas karena resikonya beda cerita. Ngomong-ngomong soal buyback ya bro, ini pernah terjadi di Elon Mode dan BitHero. Kalau kita lihat di BitHero, jumlah pemegang token nomor 1 itu sampai 1.800.000 token bro. Padahal kalau kita mining pakai expert level 1 sehari saja cuma dapat ratusan token, 100 token. Nah, saya pribadi sih agak memang curiga ya, wajar ya. Ini bukan orang biasa yang main, tapi mungkin ada sebagian orang dalam juga. Ini wajar sih, kecurigaan tetap ada. Nah, kalau di Pixelpunk saya sempat berharap kemarin bisa tembus kapasitas pasarnya 2 juta dolar sebagai hybrid pertama. Nah, kalau saja benar tembus, mungkin penambangan yang lain-lain bisa ikutan seperti di Suno EI, Midlands, Data Sol dan Gold Sage ya. Tapi sayangnya nggak kesampaian bro. Grafiknya malah turun. Contoh pengalaman saya pribadi setelah 35 hari mining di Pixelpunk contohnya ya.
di sini mendapatkan rata-rata 185 token dan sampai habis 6.475 token. Jika nilainya tembus sampai 0,008 saya mendapatkan 51 dolar, padahal modal awal cuma 4 dolar. Artinya kalau ada buyback jelas banget profit untuk Pixelpunk. Dan harapan saya ke depan semoga ada event buyback lagi ya dimanapun EA agentnya, dan yang sudah pasti akan ada yang namanya buyback di Bit Hero karena pemegang Bit Hero itu ngeri bro. Kalau bisa kalian cari-cari di dalam aplikasinya pasti kalian tahu siapa pemegangnya. Karena di sini buyback tertinggi ada di angka 0,008 lah ya. Jumlahkan dengan token yang sekarang saya 15.000 token itu udah profit, jelas-jelas profit. Begitu juga dengan Elon Mode ya. Sebelum ada berita buybacknya saya sudah mining 2 minggu lebih awal dan ternyata hasilnya profit 3 kali lipat dari modal awal. Oke teman-teman, mungkin itu saja video tentang Pixelpunk, bagaimana hasil miningnya selama 11 hari. Begitu juga dengan beberapa agent yang sudah saya share berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi kalian bisa ambil pertimbangan mau gas mining atau tidak. Kalau saya pribadi sih ya gas-gas aja karena modal awal sudah balik, sisanya tinggal diputar-putar lagi di aplikasi Exor. Nah teman-teman, mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf banget jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton.